warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan CGP hebat. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Sudah hadir hari ini dengan kita hari ini Ibu Rian. Beliau mengajar di kelas 5. Kelas 5 kemudian? Kelas 5A. Kelas 5A, SD Negeri 1 Simbawa. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Rian, sebelum kita nanti observasi ini, mungkin bisa diceritakan dulu materi pelajaran yang akan diajarkan Ibu Rian. Oke, hari ini saya akan mempelajarkan itu tematik. Materi pembelajaran saya itu ada pelajaran untuk IPS sama PKN. Jadi di sini materi saya itu akan bagaimana anak-anak itu memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pelajarannya tadi? Tujuannya itu ya, jadi anak-anak pertama itu dengan membaca, jadi siswa itu mampu memahami peristiwa bagaimana pengakuan kedaulatan Belanda itu terjadi. Terus untuk bahasa Indonesianya itu, untuk pelajaran PKN-nya itu anak-anak akan diberikan lagu syukur. Jadi di sana anak-anak akan menyanyikan dan mereka itu akan diminta bagaimana memahami dan memaknai lagu syukur itu, bagaimana rasanya bersyukur dengan adanya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Baik Bu Rian, untuk mewujudkan hal tersebut strategi yang Ibu sudah persiapkan apa nih? Pertama, strategi saya itu akan membagikan, mungkin akan memberikan konten kepada anak-anak itu dari video dari yang saya dapat dari beberapa pelajarannya. Terus anak-anak itu diminta untuk memberikan pendapat dari video yang mereka tonton tentang bagaimana peristiwa terjadinya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Terus yang berikutnya itu saya akan meminta anak-anak untuk mengadakan kerja kelompok. Jadi tadi pertamanya itu akan saya berikan anak-anak untuk pilihan, entah itu mereka mau berkelompok ataupun mau individu. Jadi nanti setelah itu akan dibagi beberapa EKS. Yang berkelompok diminta untuk dikerjakan secara berkelompok, tapi tetap masing-masing mengerjakan sendiri. Jadi yang individual juga sendiri. Terus berikutnya untuk pelajaran PKN-nya itu saya akan meminta anak-anak untuk bagaimana caranya menceritakan ke depan bagaimana rasa dari lagu syukur dari mereka yang mereka nyanyikan itu, menceritakan apa saja rasa syukur yang mereka terima selama ini, selama masa kemerdekaan setelah adanya kedaulatan Belanda. Siapkan Ibu Rian ya. Insya Allah. Kapan nih, jam berapa nih kita observasi Ibu Rian? Saya akan mengambil jam pembelajaran ke-4. Kapan ya? Iya. Baik Bu Rian, berarti nanti kita ketemu di kelas ya. Siap. Baik rekan-rekan CGP, demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Rian. Nanti kita lanjut ke kelas ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tema 7 ya, untuk pembelajaran 5. Ibu minta sebelumnya ada satu temannya yang maju ke depan ya. Kelanjutan dari kemarin yang memimpin doa, hari ini yang memimpin doa, silakan maju. Siap.
Terima kasih Tika. Lanjut Nindi. Oke, terima kasih Said. Ada yang melanjutkan? Oke, silakan. Jazat. Oke, terima kasih Gaza. Ya, dari bacaan tadi, ya, dari yang kalian sudah melihat tadi itu menceritakan tentang bagaimana peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tanggal berapa dilaksanakan? Ya, apa? 20 Desember. Oke, angkat tangan. Silakan, Miket. 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 ya. Ada namanya sebuah delegasi. Delegasi Belanda itu ya diselenggarakan di sana itu tindak lanjut perjanjian dari Rouen. Ada namanya delegasi yang dibuat ya. Di sana itu ada konferensi, namanya konferensi meja bunda. Disingkat dengan apa Wafi? KMB, bagus ya. Pada saat KMB itu banyak hasil yang ditemukan ya. Siapa saja yang bisa mengetahuinya? Oke, Wafi satu. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat pada hari 19. Iya, bagus ya. Oke, Wafi, kita lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan di depan. Yang akan kita bahas sekarang itu dari bacaan yang kalian lihat adalah bagaimana menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah ya. Jadi pertama tadi sudah literasi dengan cara membaca. Kalian sudah mengetahui bagaimana menemukan ya, bagaimana kalian bercerita tentang terjadinya kedaulatan Belanda pada peristiwa pengakuan tersebut ya. Ada namanya. Jadi sekarang ibu meminta kalian menentukan informasi penting dari teks narasi yang ada di depan ya. Jadi silakan buka buku tulisnya. Oke ya, perhatikan. Pada halaman 141 itu ada kalian diminta untuk mencari informasi penting dari apa saja kalimat tanya yang sudah kalian ketahui. Apa? Bagaimana? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Oke ya. Coba sekarang membuat kotak penjelasan. Dari 6 buah pertanyaan dari kapan, siapa, bagaimana, apa, di mana,
Wafi? Oke, lagu syukur itu bercerita tentang bagaimana kalian ya tadi yang sudah disampaikan oleh ibu guru bersyukur ya, bersyukur bagaimana sekarang Indonesia itu sudah apa? Merdeka, terbebas dari penjajahan, terbebas dari belenggu para penjajah ya. Jadi kita bagaimana rasanya bersyukur menghargai peristiwa terjadi sehingga adanya perundingan-perundingan yang membuat bagaimana Indonesia selama ini terkungkung dalam penjajahan akhirnya bisa terbebas dan merdeka. Oke ya. Dari dua muatan pelajaran yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama ada pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia. Yang kedua dari pelajaran dari pelajaran bahasa Indonesia yang kalian terima ya, kalian jadi mengenal apa tadi? Kalimat kata tanya. Wafi, kalimat kata tanya yang kalian tahu itu apa saja tadi? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa ya. Ada 5 kata tanya, 6 dan bagaimana. Oke, Kipra berikutnya. Oke, ya sudah. Berikutnya itu setelah bahasa Indonesia tadi 3 pelajaran apa yang kedua muatan yang kita terimanya? Pelajaran SBDP, yaitu menyanyikan lagu syukur yang diciptakan oleh Amutahan. Oke, Lina, tadi yang Ibu sampaikan dari lagu syukur yang kalian dengarkan itu apa yang bisa didapatkan? Yang tadi ada yang punya pendapat? Oke, dapat rasa cinta tanah air, rasa syukur, ya Putra, bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya. Berarti ada 3 yang didapat dari lagu yang kalian dengarkan dan kalian simak serta kalian nyanyikan. Untuk selanjutnya, silakan kalian mencoba ya menjawab halaman 144 dulu. Nilai yang sesuai dari jiwa sikap pahlawan pada syukur itu nilai apa yang kita dapatkan? Nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian. Oke, ya. Integritas. Lanjut. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan rasa syukur itu? Adi. Ya, mencintai tanah air, rela berkorban demi bangsa, bangga sebagai warga masyarakat Indonesia. Ya. Berikutnya nanti silakan kalian di rumah mencoba mencari ya di Google ya, mencari apakah contoh-contoh sebagai seorang pelajar yang bisa didapatkan bagaimana caranya mencintai dengan rasa bersyukur, mempelajari kemerdekaan ya Indonesia itu apa saja yang bisa kalian dapatkan sampai detik ini. Jadi Ibu minta ada 5 ya, ada 5. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan ya. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Oke. Sudah, Ibu tutup. Sebelumnya kita tutup dengan ya tepuk tiap. Kunci. Tangan lipat. Diam. Oke, terima kasih. Ada yang bisa memimpin doa di depan setelah Aufan? Silakan Gaza.
Bapak Ibu CGP hebat, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Pagi ini sudah bersama saya, rekan sejawat saya, Julian, dan pengajar praktik saya, Pak Suti. Semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julian, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Kemudian ya, pagi kita mengganggu waktunya. Sama-sama, tidak apa-apa. Baik, terkait observasi yang sudah kita lakukan kemarin di kelas, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Julian ya. Ya, Julian, bagaimana hari ini? alhamdulillah sehat, baik. Oke, Julian, sebelumnya saya mau tanya bagaimana perasaan Julian kemarin setelah melakukan pembelajaran kemarin? Saya merasa sedikit kurang puas dengan hasilnya, mungkin karena beberapa hal. Oke, kalau begitu, bagaimana Julian menilai penampilan Julian sendiri kemarin? Menurut saya, penampilan saya di saat pembelajaran itu masih kurang membuat bagaimana pembelajaran itu lebih menarik. Jadi anak-anak masih kurang menarik, masih kurang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua yang perlu mungkin untuk saya garis bawahi, kalau persiapan untuk mengajar itu perlu sedikit metode-metode yang membuat anak-anak mungkin di zaman sekarang sedikit lebih tertarik mereka bagaimana caranya biar pembelajaran itu bisa membuat mereka bahagia dengan hasilnya. Oke, benar sekali bahagia ya. Iya. Julian. Baik, kalau Julian sendiri kemudian mengidentifikasi yang membuat anak-anak bahagia itu apa sih? Kalau menurut saya anak-anak kan kalau di usia sekarang itu bermain. Jadi di dalam pembelajaran itu mungkin diselipkan dalam belajarnya itu ada permainannya. Seperti contohnya mungkin ada permainan ular tangga, tapi yang sesuai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan. Itu salah satu contoh. Terus kemudian yang Julian merasakan yang sudah baik dan perlu dipertahankan dalam pembelajaran kemarin apa saja gitu? Kalau yang saya rasakan, yang sudah baik, yang sudah saya sampaikan itu mungkin anak-anak di saat melakukan tanya jawab mereka mampu dan mau untuk menjawab tanpa harus ada paksaan. Terus yang kedua ada mungkin beberapa hal seperti ice breakingnya kayak tepuk-tepuk. Jadi mereka di saat bosan ada tepuk semangat, ada tepuk PPK dan lain sebagainya. Itu membuat mereka sedikit lebih semangat. Kemudian yang dirasa ditingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah berjalan. Kalau yang saya harus tingkatkan itu dari sayanya itu lebih menyiapkan materi. Kalau dari anak-anaknya itu lebih menekankan kepada anak-anak untuk siap dalam belajar dan mau untuk belajar bagaimanapun sistem dan modelnya pembelajaran tersebut. Baik, Julian, boleh saya mendapatkan hasil observasi ya? Silahkan. Baik, kemarin dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, kita sudah melihat Julian itu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya sudah melihat anak-anak itu bisa mengeksplor sendiri mata pelajarannya. Kemudian Julian sudah melakukan pembelajaran yang membuat anak-anak menjadi aktif seperti melalui kegiatan diskusi kelompok. Saya juga sudah melihat Julian memberikan umpan balik dengan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga anak-anak itu dari pertanyaan tersebut akan mengiring mereka kepada tujuan pembelajaran yang ingin diberikan. Nah, kemudian perlu ditingkatkan lagi. Cara pembelajaran yang dilakukan kemarin adalah berdiferensiasi ya, berdiferensiasi untuk konten yang disiapkan. Iya. Nah, konten yang disiapkan saya lihat kemarin Julian sudah bagus sekali menyiapkan media pembelajaran menggunakan LCD ya, membuat PPT yang sedemikian rupa cantiknya. Terus kemudian memberikan teks-teks ya
narasi bacaan-bacaan kepada anak-anak sepertinya harus ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi kontennya dalam video, dalam terus kemudian mengajak anak-anak menyanyi ya, video mungkin anak-anak ada yang suka mendengarkan listening seperti itu. Nah mungkin itu Burian. Nah kemudian tadi kata Burian apa ya tadi ya, pembelajaran yang menarik ya, pembelajaran yang menarik. Menurut Burian nanti pembelajaran yang menarik itu akan seperti apa Burian? Pembelajaran yang menarik itu kalau menurut saya mengajak anak-anak, kalau di sekolah dasar sih, kalau di SD mengajak anak-anak untuk dalam materi pembelajarannya itu ada menyangkut beberapa lagu yang menyangkut dengan pembelajarannya, terus permainan yang menyangkut dengan materinya, seperti itu mungkin lebih menarik bagi mereka. Iya, tepuk, terus ya sama permainan materi kayak model ulang tangga atau permainan mereka seperti juara satu, siapa yang bisa menjawab, jadi mengangkat ke atas apa jawabannya, mungkin itu yang lebih ditingkatkan. Iya. Baik, untuk melakukan hal tersebut ada tidak orang yang bisa Burian ajak berkonsultasi, berkomunikasi atau sharing untuk apa ya, memecahkan masalah Burian dalam pembelajaran seperti ini? Kalau saya ada beberapa teman, bisa jadi rekan sejawat, terus di dalam sekolah itu yang menjadi beberapa teman yang guru penggerak itu bisa menjadi teman sharing. Mungkin karena kita yang bukan guru penggerak bisa belajar bagaimana untuk kedepannya lebih baik lagi. Berarti ada target ya, kan ya? Ini kapan nih Burian mau mulai untuk apa yang membuat merancang pembelajaran yang menarik seperti Burian? Insya Allah secepatnya. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi nih Burian ya untuk kita sharing-sharing lagi tentang progresnya. Kapan kita ketemu lagi nih untuk diskusi, untuk sharing-sharing? Minggu depan bisa. Minggu depan ya? Iya. Nah, ini. Ya Burian, mungkin itu saja. Nanti kita ketemu lagi. Dengan waktu mungkin Burian ya, insya Allah Burian dengan sedikit ceritanya Burian aja tentang progresnya pembelajaran di depan. Nah Burian, saya izin nanti untuk mempublis kegiatan percakapan kita ini mungkin di YouTube nanti Burian ya. Bersedia ya Burian ya? Bersedia. Oke Burian, terima kasih telah bersama saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Hai Burian. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama.